Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita masuk di minggu pertama bulan Agustus. 7 bulan sudah kita menjalani tahun yang tidak mudah ini. Tapi kita bersyukur karena Allah kita, Allah yang setia itu nyata betul. Janjinya ya dan amin, tidak pernah sedetik pun sesaat pun meninggalkan kita sendirian. Karena itu hari ini kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan untuk menaikkan kembali pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita, sekaligus juga kembali mengarahkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Mari kita sama-sama tenangkan diri sejenak sebelum masuk di dalam ibadah kita hari ini. Ibadah kami hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kesetiaan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turun kiranya atas engkau sekalian saudaraku anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari sekarang bersama-sama dengan umat Allah di segala abad dan tempat kita akan menyatakan kembali pengakuan iman kita yang tercantum dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, di masa yang sulit ini, mari sama-sama kita mau mengingat kembali pemeliharaan Tuhan kita yang tidak pernah terbatas dalam hidup setiap kita. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dan sekali lagi, semusim berlalu. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas.
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Naikkan syukur kita, katakan sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu dalam hidup setiap kami. Mengucap syukur untuk kesehatan kami. Mengucap syukur untuk pekerjaan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang yang kami sayangi, keluarga kami, teman-teman kami. Mengucap syukur Tuhan untuk komunitas kami, gereja kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahkan untuk hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kami, yang mungkin seringkali kami lupakan, padahal itu juga adalah berkat dari Tuhan. Ya Bapa, kami sadar dalam masa yang sulit ini, seringkali kami lupa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami itu semata-mata karena perkenanan Tuhan saja. Bahwa kami tidak sanggup melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Bahkan seringkali Tuhan kami menganggap apa yang terjadi dalam hidup kami ini memang kami layak untuk mendapatkan itu karena usaha-usaha kami sendiri. Kami mohon ampun Tuhan. Kami sadar bahwa dalam hidup kami ini tidak ada yang lebih penting daripada perkenanan Tuhan saja. Biarlah Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini kami boleh diubahkan. Kami boleh kembali datang membawa hati kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan, pemegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah itu boleh menyentuh hati kami, mengubahkan kami, jadi anak-anak yang semakin rindu untuk dekat dengan Engkau, semakin rindu untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup setiap kami ini. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mengingat kembali bahwa kita butuh kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan segala pekerjaan maupun pelayanan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
Shalom jemaat Tuhan. Mari sekarang kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kali ini kembali melanjutkan dari surat 2 Tesalonika yang sudah kita renungkan bersama selama beberapa waktu terakhir. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kembali memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar di tengah masa yang tidak mudah ini, firman-Mu itu kembali akan menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Tapi saya akan membacakan dari ayat 6 sampai yang ke-15 saja. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-15. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi anggaplah dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa pandemi yang telah kita jalani selama lebih kurang 15-16 bulan terakhir ini, salah satu hal atau salah satu aspek yang paling terdampak adalah di dalam hal pekerjaan, bukan? Di dalam hal perekonomian. Bukan cuma kita seorang, bukan cuma bangsa kita, tapi bahkan seisi dunia ini. Dan di tengah-tengah sulitnya pekerjaan, di tengah-tengah kacaunya tatanan perekonomian di seluruh dunia ini, bagi saya salah satu yang kemudian muncul di permukaan adalah kondisi iman kerohanian seseorang. Bagaimana iman kerohanian seseorang itu mempengaruhi bagaimana ia bekerja atau bagaimana ia kemudian melakukan kegiatan perekonomian dalam hidupnya sehari-hari. Maka tidak heran di tengah-tengah masa yang sulit ini kita kemudian mendengar ada begitu banyak kisah, baik kisah yang positif, membesarkan hati, tapi juga kisah-kisah negatif. Kisah-kisah yang justru membuat kita berpikir, sampai sebegitukah seorang manusia bisa bertindak di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kisah tentang salah seorang taipan, salah seorang konglomerat besar di Singapura. Konon ia sempat menduduki urutan ke-12 orang terkaya di Singapura. Harta kekayaannya diperkirakan beberapa miliar US dollar. Jadi sekitar kira-kira sekian beberapa puluh triliun. Tidak mengherankan kekayaan yang begitu banyak karena ia adalah salah satu pengusaha minyak terbesar bahkan di Asia. Tapi seperti yang pernah kita
baca beritanya di masa-masa pandemi awal terjadi kira-kira setahun yang lalu, harga minyak mentah dunia sempat anjlok luar biasa, bukan? Harganya sempat turun luar biasa. Dari yang tadinya kira-kira 100 US dollar per barel sampai kemudian mencapai 50 US dollar per barel, bahkan turun lebih dari itu. Maka orang ini, pengusaha ini yang dikenal dengan nama OK Lim, ya, seorang bermarga Lim On Huin, itu lalu kemudian ia juga mengalami serangan dahsyat dalam pekerjaannya. Pekerjaan yang sudah dia rintis puluhan tahun lamanya sampai umur 75 tahun ini. Tentu saja ia tidak rela untuk kemudian kehilangan segala jerih payah yang sudah dia rintis jalani selama puluhan tahun, bukan? Maka lalu kemudian ia mengusahakan berbagai macam cara untuk mempertahankan usahanya ini. Ya, ia kemudian melakukan berbagai macam trik, berbagai macam strategi, ya, untuk bisa survive, bahkan nantinya meraih keuntungan yang luar biasa. Tapi sayang, ya, ketika Pak Lim ini melakukan berbagai macam strateginya, rupanya strateginya gagal total. Harga minyak mentah itu lama sekali baru kemudian bisa naik kembali, ya. Harga minyak mentah yang ia kumpulkan begitu besar jumlahnya dalam kapal-kapal tanker ataupun kilang-kilang minyaknya yang luar biasa besar ukurannya itu, ternyata harganya terus tetap rendah. Sementara ia membeli minyak-minyak mentah itu dengan uang pinjaman dari bank. Sehingga akhirnya dia harus membayar bunga yang cukup besar, sampai akhirnya dikatakan pada bagian terakhir, ya, ia kemudian terjerat utang luar biasa sekitar 3 miliar US dollar lebih, atau kira-kira 50 triliun rupiah. Maka di tengah ancaman bencana ekonomi yang dahsyat ini, kemudian Pak Lim ini dengan segala macam usahanya melakukan upaya-upaya. Sayangnya yang dia lakukan adalah upaya pelanggaran hukum, upaya penipuan. Ia berusaha kemudian memanipulasi data keuangan sehingga lalu kemudian dia tetap mendapatkan suplai pinjaman dana dari bank-bank besar itu. Sampai akhirnya ia tidak lagi mampu membayar hutang-hutangnya, lalu kemudian mengajukan pilot ataupun kebangkrutan. Tapi ketika kemudian ia mengajukan pilot kebangkrutan itu, rupanya pihak-pihak bank juga sudah mulai mengendus, ya, tipu dayanya. Sehingga akhirnya Pak Lim ini bukan hanya sekarang terancam kehilangan seluruh aset kekayaannya, bukan hanya itu, ia juga terancam harus menghadapi 130 kira-kira tuntutan pidana yang akan diarahkan kepadanya. Maka bukan cuma itu, Pak Lim ini dan keluarganya juga mengalami ancaman kehilangan reputasi, nama baik sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang konglomerat yang sebetulnya selama puluhan tahun ia termasuk orang yang dihormati di Singapura karena juga berperan besar terhadap perekonomian negara itu. Akhirnya hari ini dia menjadi seorang pesakitan, menjadi seorang yang kemudian menyandang gelar sebagai terperiksa, harus menghadapi berbagai macam tuntutan pidana yang kemungkinan akan membawa dia masuk ke dalam penjara yang entah berapa lama di akhir hidupnya yang sudah umur 75 tahun ini. Saudara dikasih Tuhan, kisah ini hanya satu kisah di antara begitu banyak kisah, saya percaya, yang saudara dan saya bisa temui di mana saja. Baik pengusaha besar ataupun orang-orang biasa, orang-orang kecil, baik orang terkenal, baik orang yang bukan siapa-siapa. Hari-hari selama 15-16 tahun terakhir ini mengalami banyak kesulitan karena menghadapi bencana perekonomian akibat pandemi ini. Ini sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita saksikan, bahkan juga mungkin sesuatu yang kita sedang alami hari-hari ini. Maka sekali lagi saudara, di tengah kondisi yang sulit ini, sesungguhnya kondisi
iman kerohanian seseorang, kondisi iman kerohanian kita ikut turut andil menentukan bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menyikapinya. Ini yang bisa kita lihat, yang kita bisa baca dari kondisi jemaat Tesalonika. Jemaat yang selama beberapa waktu terakhir ini kita coba refleksikan ke dalam hidup kita. Karena sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu, mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Ya, sekali lagi, bukan kesulitan semacam yang kita alami karena akibat pandemi global, tapi mereka mengalami kesulitan khususnya karena iman mereka sebagai seorang percaya, sebagai seorang yang baru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rupanya di tengah-tengah mereka pun mulai muncul dampak-dampak ekonomi yang harus mereka hadapi. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang memberi perhatian bagi jemaat yang ia rintis ini kemudian mulai mendengar adanya timbulnya penyimpangan-penyimpangan dari cara hidup sebagian jemaat Tesalonika ini yang kemudian mereka coba lakukan sebagai respon mereka menghadapi situasi yang sulit di dalam pekerjaan ataupun perekonomian hidup mereka. Saudara, Rasul Paulus pada intinya di bagian terakhir suratnya ini ingin menegaskan bahwa harusnya iman yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus itu kemudian terrefleksi, terpancar dari kehidupan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari sebagai seorang percaya. Iman yang benar itu menghasilkan etos kerja yang benar dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berusaha menghasilkan uang untuk kemudian menghidupi kehidupan kita, dan bagaimana cara kita memakainya. Iman itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kehidupan kerja dan perekonomian yang kita alami setiap hari. Kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus memberikan 2 nasihat sederhana berkaitan dengan kehidupan kerja mereka sebagai orang percaya. Yang pertama dikatakan harusnya sebagai orang percaya, ya dikatakan jemaat itu melakukan kerja dengan etos yang baik. Yang dimaksud dengan etos yang baik dalam bagian ini Rasul Paulus berkata memberikan dalam bentuk peringatan memang. Orang yang tidak mau kerja jangan dia makan. Sebetulnya ini ada prinsip yang yang sudah dikenal lama oleh orang-orang Ibrani, oleh orang-orang Israel. Ya, ketika mereka menjalani kehidupan mereka ya di tanah perjanjian dari sejak mula terus menerus dari keturunan ke keturunan diajarkan bagaimana mereka punya etos kerja yang baik. Orang yang tidak mau kerja, orang yang bermalas-malasan, jangan dia makan. Dia tidak berhak untuk menerima makanan. Di tengah-tengah orang Yahudi, orang Ibrani, seperti yang pernah kita bahas, ada prinsip sosial, ya, tanggungan sosial, di mana mereka akan saling menanggung satu sama lain. Tapi dikatakan yang ditanggung itu hanya orang-orang tertentu, kualifikasi tertentu. Janda-janda, miskin, dan anak yatim piatu. Tapi di tengah kehidupan orang Yahudi pun muncul ini ya orang-orang tertentu yang rupanya hidupnya hanya pengen bergantung dari tunjangan sosial itu. Lalu kemudian menjalani hidupnya dengan bermalas-malasan. Maka itulah di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang Ibrani muncul sebuah pengajaran sederhana ini. Hendaklah kamu bekerja untuk apa yang akan kamu makan. Kalau kamu tidak mau bekerja, jangan kamu makan. Etos kerja semacam ini terus ditanamkan dari waktu ke waktu. Maka sekarang ketika menghadapi jemaat Tesalonika, Paulus kemudian rupanya mendengar cerita-cerita bagaimana ada sebagian dari jemaat Tesalonika ini yang kemudian menjalani hidupnya dengan cara yang tidak baik. Mereka dikatakan tidak sibuk bekerja, tapi sibuk dengan urusan-urusan yang sebetulnya tidak ada gunanya. Dan jangan salah,
Jangan kaget saudara, rupanya dianggap Paulus sebagai urusan yang tidak ada gunanya itu tidak selalu berkaitan dengan kemalasan, tapi juga berkaitan, bahkan dikait-kaitkan dengan urusan agama, urusan rohani. Di antara jemaat Tesalonika itu rupanya muncul orang-orang tertentu yang saking excitednya dengan dengan topik datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali, topik akhir zaman. Lalu mereka kemudian hanya menyibukkan dirinya sehari-hari ngurusi, bahkan mungkin mengira-ngira, menebak-nebak, meramal-ramal kapan kira-kira Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan karena merasa bahwa Tuhan akan segera datang, lalu mereka merasa tidak perlu lagi untuk bekerja. Apalagi ketika kemudian rupanya jemaat Tesalonika seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, belajar untuk saling mendukung satu sama lain, saling membagi berkat. Maka lalu kemudian muncullah orang-orang ini dengan kemalasannya ataupun dengan pola pikir yang tidak pas, mengarahkan perhatian terlalu ekstrim kepada topik tertentu dalam pengajaran firman Tuhan, tapi kemudian eksesnya meninggalkan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga untuk bekerja menafkahi rumah tangganya. Hanya menggantungkan diri dari kebaikan orang lain, dari tunjangan sosial gereja, dari tunjangan sosial sesama orang Kristen, dan seterusnya dan seterusnya. Paulus berkata, orang-orang seperti ini, kalau tidak mau kerja, jangan dia makan. Bahkan Paulus dengan keras memberikan semacam nasihat kepada orang-orang Tesalonika, jangan kau bergaul dengan mereka. Wow, ini bukan sesuatu peringatan yang main-main. Karena sekali lagi bagi seorang Paulus, ia dengan konsisten juga menerapkan itu pada hidupnya. Walaupun dia adalah seorang misionaris, walaupun dia seorang hamba Tuhan, seorang rasul Tuhan, Paulus terus menegaskan, memberikan contoh bagaimana ia dan tim pelayanannya ketika mereka melayani kemana-mana, mereka pun bekerja, melakukan kerjaan hari demi hari untuk mengongkosi pelayanan, untuk mengongkosi hidup mereka. Saudara, jangan salah. Ketika Paulus menuliskan semua ini dan mengajarkannya dalam beberapa bagian suratnya kepada jemaat, Paulus tidak sedang mengatakan bahwa semua tidak sedang bicara soal apakah seorang pendeta, seorang rohaniwan itu boleh bekerja atau tidak, ataukah harus bekerja atau tidak. Bukan itu topik utamanya. Tapi Paulus ingin menegaskan di tengah konteks, di tengah situasi hari itu gereja masih baru dirintis. Hari itu gereja menghadapi berbagai macam kesulitan dalam perjalanan mereka sebagai seorang murid Tuhan yang baru memulai perjalanan rohaninya. Paulus ingin memberikan teladan contoh untuk tidak membebani gereja Tuhan. Paulus ingin menegaskan, mengajarkan tentang yang namanya mempunyai etos kerja yang baik, yaitu hidup yang tidak bermalas-malasan untuk kemudian bisa menjadi berkat bagi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, hari-hari ini di tengah situasi ekonomi yang gonjang-ganjing luar biasa ini, kita mendengar ada begitu banyak kisah-kisah yang ada yang membesarkan hati, tapi juga ada yang terus terang membuat kita miris sebagai seorang manusia. Bahkan kita berpikir, kok ada ya orang-orang seperti itu. Di tengah kondisi sulit seperti ini, banyak orang yang kemudian memasang mode survival, mode bertahan hidup, sehingga lalu kemudian yang ia lakukan adalah yang penting saya bisa tetap hidup, yang penting saya bisa tetap makan, Saya tidak peduli apakah yang saya lakukan itu kemudian merugikan orang lain atau tidak. Yang penting keluarga saya tetap ada makanan. Yang penting saya tetap punya uang. Lalu kemudian terserah bagaimana caranya. Aku tidak peduli apa akibatnya bagi orang lain. Lebih-lebih masih juga kita temui tidak sedikit orang-orang yang kemudian dirasuk oleh yang namanya setan, keserakahan, ketamakan luar biasa. Bukan karena ingin bertahan hidup, tapi ingin mengeruk keuntungan lebih besar, lebih banyak untuk mengongkosi gaya hidupnya yang penuh dengan kemewahan. Tapi sekali lagi dia tidak peduli apakah yang dia lakukan itu merugikan orang lain atau bahkan membahayakan orang lain atau tidak. Zaman-zaman awal pandemi ini kita
membaca banyak kisah tentang yang namanya penimbunan masker. Sehingga akhirnya hari itu masker harganya naik berkali-kali lipat. Orang-orang tertentu melakukannya hanya karena ingin supaya tetap bisa makan. Tapi tidak sedikit ada orang-orang yang tertarik, tergiur dengan keuntungan besar yang dijanjikan. Beli harga sekian, nanti bisa jual berkali lipat karena sedang dibutuhkan di mana-mana. Tapi bukankah kita juga membaca ada kisah-kisah orang-orang yang menipu orang lain lewat penjualan masker. Ngomongnya ngirim masker, tapi yang dikirim kemudian ternyata bukan masker, batu bata dan lain sebagainya. Gila, luar biasa. Tapi bukankah hari-hari terakhir ini, sebulan 2 bulan terakhir ini pun kita juga membaca kisah-kisah yang tidak kalah mirisnya, bukan? Penipuan. Sekarang kalau bukan lagi masker, karena masker sudah banyak di mana-mana, harganya juga sudah mulai terjangkau. Tapi belakangan yang kita dengar adalah berkaitan dengan obat, vitamin, dan juga tabung oksigen. Luar biasa. Ada orang-orang yang kemudian itu ya, membeli lalu menyimpannya, menimbunnya supaya kemudian waktu berikutnya bisa dia jual dengan harga berkali lipat. Bukan cuma itu, kita mendengar kisah-kisah, membaca berita-berita bagaimana ada orang-orang yang bahkan melakukan penipuan, menjual obat palsu, menjual vitamin palsu, menipu orang lain, ya. Menjual, ngakunya jual oksigen, setelah uang diterima oksigen tidak pernah datang. Bayangkan saudara, kalau sekedar menjual dengan harga yang lebih tinggi saja, itu saja sudah kejam. Karena ada orang-orang tertentu yang akhirnya ya habis apa boleh buat, harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat lebih mahal. Tapi karena keluargaku membutuhkan, ya sudah, mungkin harus jual aset, mungkin harus jual harta benda, mengeruk habis itu uang tabungan. Tapi kan dia lalu kemudian dia beli sesuatu, entah obat, entah tabung, ya. Tapi bayangkan dengan orang-orang tertentu yang katakanlah sudah menunggu tabung oksigen itu di tengah masa kritis, ternyata tabungnya tidak pernah datang. Dan ujung-ujungnya apa? Orang yang mereka kasih lalu kemudian mengalami perburukan, bahkan mungkin akhirnya mengalami kematian. Itu orang-orang yang melakukan penipuan apa? Tidak punya hati, tidak punya otak. Lalu kemudian melakukan tindakan keji seperti itu. Berapa waktu yang lalu saya bahkan mendengar ada seorang kawan yang suaminya sedang membutuhkan plasma konvalesen. Lalu kemudian dia umumkan di berbagai media sosial membutuhkan plasma konvalesen. Lalu ada orang yang menghubungi, lalu kemudian orang itu minta ongkos karena ini kejadiannya di luar kota. Saya minta ongkos untuk pergi ke tempat suamimu dirawat supaya bisa diambil darah, plasma darah konvalesnya. Uangnya sudah ditransfer, tapi orangnya tidak pernah muncul. Bayangkan, di tengah masa kritis, seorang pasien sedang menunggu donor, lalu kemudian mencari kemana-mana, sulit, lalu kemudian ada orang ngomong, saya siap jadi pendonor. Ya, wah, bagi saya sakit terbesarnya itu apa? Bukan soal kehilangan mungkin beberapa ratus ribu, tapi bicara soal ditipunya di tengah pengharapan luar biasa. Mungkin ini istri atau kemudian keluarga sudah berkata puji Tuhan, nyari kemana-mana tidak nemu, sekarang dapat. Tapi ditunggu punya tunggu, orangnya tidak pernah muncul. Itu orang jahat luar biasa. So, saya ingin mengatakan dengan tegas hari ini kepada kita semua, ya, karena kita semua ini di dalam kehidupan di tengah masa pandemi ini juga melakukan kegiatan kerja, kegiatan perekonomian, entah sebagai seorang majikan, entah sebagai seorang pegawai, entah sebagai seorang yang melakukan usaha sendiri, ya, apapun. Mari kita tetap menjaga etos kerja sebaik-baiknya. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, apalagi keserakahan kemudian membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang keji. Itu cermin seberapa murni sebetulnya iman kita kepada Tuhan.
Kalau kita masih adalah orang-orang yang menaruh iman pengharapan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita adalah Yehova Jireh, di tengah ketidakmungkinan, di tengah segala keterbatasan, Ia adalah pribadi yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Walaupun kita harus mengurangi banyak standar kehidupan kita dari sebelum wabah ke hari ini. Walaupun kita mungkin hari-hari ini harus makan dari tabungan, harus menjual aset-aset, tapi jangan pernah lupa itu sebetulnya bukan kerugian. Pandanglah itu sebagai cara Tuhan memelihara kita sebelum hari ini wabah menyerang kita. Sama seperti Tuhan memelihara Israel pada zaman Yusuf. Mesir mengalami 7 tahun kelimpahan untuk kemudian masuk pada 7 tahun kelaparan. Ketika 7 tahun kelimpahan terjadi, itu menjadi cara Tuhan memberi persiapan kepada Mesir untuk kemudian menghidupi bangsa-bangsa sekitar, termasuk Israel dan anak keturunannya. Hari ini kalau kita masih bisa makan, walaupun mungkin itu harus dengan sedih hati, menjual aset, mengeluarkan tabungan, jangan pernah anggap itu sebagai kerugian. Pandanglah itu sebagai cara Tuhan sudah menyediakan jauh sebelum wabah ini menyerang kita. Itu sebabnya jangan kita menggadaikan iman, menjual iman, lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan keji berkaitan dengan ekonomi. Melakukan sesuatu hanya demi keuntungan diri sendiri. Hanya demi supaya yang penting aku bisa makan, tidak peduli orang lain. Apalagi kalau kemudian itu bahkan menjurus kepada tindakan kriminal yang kemudian merugikan orang lain. Jangan biarkan iblis mendorong kita melakukan tindakan keji seperti itu. Namun tidak berhenti cuma di situ. Paulus kemudian bahkan mendorong kita untuk melangkah satu langkah lebih maju lagi. Dan ini dorongan yang terus konsisten sepanjang surat 2 Tesalonika ini. Yaitu dorongan untuk melakukan perbuatan baik. Walaupun Paulus berkata kepada orang-orang malas itu, kepada orang-orang yang tidak punya etos kerja yang baik itu, mereka-mereka yang hidupnya sibuk dengan segala sesuatu yang tidak ada gunanya itu, jauhi mereka. Tapi Paulus lalu kemudian tidak mengatakan kepada jemaat untuk kemudian mematikan hati nurani, lalu kemudian sudah, yang penting kamu hidup untuk dirimu sendiri aja, untuk keluargamu. Tidak. Tapi dikatakan Paulus, jangan engkau jemu-jemu berbuat baik. Jangan engkau menjadi lemah, jangan engkau berkurang perbuatan baikmu. Dan ini konsisten. Di pasal 1 ia memberikan nasihat yang sama, ya. Saya bacakan kembali untuk mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian. Di pasal 1 waktu itu Paulus mengatakan, aku memuji Tuhan karena kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Pasal 1 ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Aku memuji Tuhan karena kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Lalu kemudian ia berkata, karena itu kami senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 11. Dikatakan supaya ia menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Jadi Paulus ingin bersyukur untuk kasih jemaat satu sama lain. Bahkan dia minta supaya Allah memberi kekuatan lebih lagi. Supaya kehendak perbuatan baik itu makin disempurnakan. Pasal 2, Paulus kembali juga ngomong hal itu. Dikatakan ayat 17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Paulus mengatakan kemarin, ya, kita bahas minggu yang lalu bagaimana kita orang Kristen ini di tengah penderitaan tetap bisa memuji Tuhan karena janji keselamatan, memberi penghiburan dan pengharapan. Tapi tidak berhenti cuma begitu, terhibur, punya pengharapan, amin, titik. Tapi dikatakan supaya engkau lalu kemudian terus melakukan perbuatan baik, pekerjaan dan perkataan yang baik. Pasal 3 sekali lagi dia menegaskan tadi, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menaruh iman kita kepada Tuhan, kita bukan cuman kemudian diyakinkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita kemudian terus berjuang, bekerja dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, sesungguh-sungguhnya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi bukan cuma itu, mari juga terus kemudian merefleksikan iman itu dengan cara tetap memberi perhatian kepada saudara kita yang sedang membutuhkan. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan kadang-kadang kelihatannya sepele, sekedar perhatian, sekedar doa. Tapi itu tidak pernah menjadi kata sekedar di hadapan Tuhan dan di hadapan mereka yang membutuhkan. Perbuatan baik, doa, perhatian, lebih-lebih dukungan finansial. Saya waktu sakit cari obat di mana-mana nggak dapat, lalu kemudian ada seorang yang memberikan obat yang bisa saya pakai sebelum akhirnya bisa ketemu dokter, dapat obat-obat yang lain. Itu sebuah pertolongan. Teman-teman yang lain saling membantu, mengirim makanan, mengirimkan barang ini, barang itu, ya, alat kesehatan tertentu. Semua itu adalah bentuk pekerjaan baik, kita saling tolong menolong di tengah wabah seperti ini. Dan itulah memang yang harus kita lakukan. Mari kita melakukannya dengan makin giat. Karena kita tahu disitulah cara Tuhan terus memurnikan iman kita. Maka hari ini saudaraku, biarlah firman Tuhan ini kembali menghibur, tapi juga sekaligus memimpin kita kepada kebenaran. Saya percaya hidup terus berjalan, termasuk hidup kerja kita. Walaupun kadang-kadang kita lihat seakan-akan roda perekonomian mandek, berhenti. Tapi kegiatan perekonomian itu terus berjalan, bukan? Usaha kita untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan hasil, termasuk juga bagaimana kita memakai dan membagi-bagikannya. Itu semua adalah kegiatan perekonomian. Mari kita lakukan itu dengan etos yang baik sesuai firman Tuhan yang mengajak kita kepada kebenaran. Dan lihatlah, Tuhan itu setia. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Untuk firman-Mu yang kembali disampaikan kepada kami semua. Biarlah firman-Mu ini yang kembali akan menolong kami untuk memimpin kami pada kebenaran, khususnya ketika kami melakukan kegiatan perekonomian dalam hidup kami. Ketika kami berjuang mencari nafkah, berjuang untuk mencari sesuatu yang bisa menghidupi keluarga dan rumah tangga kami. Tolong supaya kami, ya Tuhan, tetap melakukannya sesuai dengan tuntunan firman kebenaran. Jangan kami menggadaikan iman kami melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang justru mempermalukan nama Tuhan. Bahkan justru menjerumuskan kami kepada tindakan-tindakan pidana yang karena kami mengancam, merugikan, menipu orang lain. Tolong kami supaya kami jangan melakukan hal yang sedemikian. Tapi juga tolong kami bahkan di tengah situasi yang gak mudah ini, kami tetap bisa membuka mata, telinga, dan bahkan hati kami untuk bisa berempati kepada saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Khususnya saudara sekomunitas, tapi bahkan juga kepada mereka orang-orang yang di luar kami. Tolong kami supaya kami bisa justru menjadi saksi dan saluran berkat di tengah situasi yang gak mudah ini. Kami mau terus belajar percaya. Engkau Yehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan segala yang kami butuhkan. Engkau tidak akan membiarkan kami terlunta-lunta karena Engkau gembala kami. Engkaulah gembala yang menuntun kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Karena Engkaulah yang akan menyediakan segala yang kami butuhkan. Tolong kami Tuhan bisa melewati masa pandemi ini, bahkan menjadi seorang pemenang di dalamnya dengan menjalani hidup perekonomian yang sesuai firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, Tuhan kita sudah menyertai kita bahkan sampai hari ini. Akankah kita akan khawatir akan hari esok? Akankah kita akan khawatir akan masa depan kita? Mari sama-sama kita mau datang. Kita mau berserah kepadanya. Dia Tuhan yang penuh kuasa, yang memegang setiap hidup kita.
basahi mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Katakan sama-sama, walau ku berjalan di lembah yang gelap. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Katakan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap iman kita, Kau Allah yang berkuasa, surga bumi kan menyembah. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja selamanya, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam
Maka sekarang mari kita sama-sama kembali datang kepada Tuhan membawa syafaat kita. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami bersama-sama kembali hendak menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Mengingat, melihat bagaimana betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan, betapa kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mau pertama-tama menaikkan syukur Tuhan untuk setiap kemajuan demi kemajuan, hari demi hari, minggu demi minggu, sejak awal mula pembatasan darurat ini dimulai sampai pada saat ini. Kami mau belajar terus untuk bersyukur kepada Tuhan, karena kami melihat bagaimana campur tangan Tuhanlah yang telah menolong negeri kami, bangsa kami, termasuk khususnya kota Surabaya di mana kami tinggal, dari kehancuran, kekacauan, penderitaan, kerusakan yang jauh lebih besar. Kami bersyukur untuk setiap penurunan dari laju kasus positif. Kami bersyukur kalau kemudian kami bisa mendengar, kami membaca berbagai berita positif, bagaimana rumah sakit mulai menurun tingkat keterisiannya. Kami bersyukur untuk semakin lancarnya pendistribusian obat maupun alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Kami bersyukur untuk kemudian semakin bertambahnya akan kesembuhan dari para pasien. Lebih dari semua itu Tuhan, kami mau bersyukur karena kami melihat bagaimana Tuhan yang setia itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami nikmati setiap hari, untuk kecukupan demi kecukupan, untuk penyertaan, untuk perlindungan dalam hidup kami. Walaupun ya Tuhan, hidup ini tidaklah sesempurna, tidaklah selalu seperti yang kami harapkan dan bayangkan, tapi kami tidak bisa menutup mata akan kehadiran Tuhan di tengah kami. Terima kasih untuk semua itu. Maka ya Tuhan, sekarang di akhir ibadah ini, kami tetap mau datang kepada Tuhan menaikkan syafaat kami, terlebih untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, sehingga dengan sekian lamanya upaya pembatasan dilakukan pemerintah, biarlah itu boleh betul-betul ya Tuhan dapat berhasil mengendalikan laju penularan, sehingga betul-betul ke depan kami melihat angkanya akan semakin menurun, sehingga betul-betul wabah ini dapat semakin dikendalikan. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya laju vaksinasi dapat terus semakin cepat, semakin masif, sehingga semakin banyak dari penduduk di negeri ini menerima vaksinasi, sehingga terhindar dari kematian ataupun serangan hebat dari wabah ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di luar Jawa dan Bali, di mana mereka tidak sedikit juga yang mulai mengalami keadaan yang semakin genting, di mana angka kasus semakin meningkat, sementara fasilitas kesehatan tidak akan mampu untuk merawat semua yang sakit. Kami mohon supaya yang di luar Jawa dan Bali pun dapat dikendalikan dengan pertolongan Tuhan, sehingga kami melihat negeri ini secara keseluruhan bisa semakin berhasil mengendalikan akan wabah penyakit ini. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kondisi perekonomian ke depan. Kami tahu ya Tuhan, di sebulan terakhir ini kondisinya begitu buruk. Begitu banyak yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak tempat usaha yang ditutup. Kami mohon anugerah belas kasihan Tuhan supaya pemerintahan kami dengan dana yang ada, yang terbatas itu, betul-betul dapat dipakai secara efektif untuk menolong sebanyak mungkin orang, sehingga perekonomian negeri ini bisa kembali menunjukkan perbaikan, menuju ke arah yang lebih baik. Kami memohon anugerah Tuhan, karena kami tahu sekali lagi hanya dari Tuhanlah pertolongan kami. Kami hamba-Mu ini berdoa bagi segenap umat-Mu, segenap jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama beribadah, maupun saudara kami yang lain yang tidak bisa beribadah. Kami mohonkan tetap pertolongan Tuhan. Kami mohonkan kehadiran Tuhan itu yang memberi damai sejahtera, memberi kekuatan, memberi penghiburan dan pengharapan di tengah-tengah keletihan
Mungkin bukan hanya secara fisik, tapi juga khususnya secara mental, bahkan spiritual. Setelah 15-16 bulan berkutat dengan kondisi seperti ini, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini memohon anugerah dan kasih sayang-Mu, supaya umat-Mu boleh mendapatkan penghiburan, boleh mendapatkan kesegaran yang dari Tuhan. Mungkin setelah sekian belas bulan lamanya beribadah secara online, tidak sedikit yang mengalami kebosanan, tidak sedikit yang mengalami keletihan, tidak sedikit yang mengalami kekeringan secara rohani. Kami mohon pertolongan-Mu, berikanlah jamahan-Mu, berikanlah sapaan-Mu, berikanlah penyegaran yang datang dari Roh Tuhan sendiri, supaya setiap tulang, setiap kerohanian hati, jiwa yang kering tidak dibiarkan begitu saja, tapi boleh kembali dikobarkan oleh kasih sayang Tuhan untuk menatap hari esok, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ini kerinduan yang kami bawa hari ini Tuhan. Lepas dari apapun yang lain, kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup di hadapan pandangan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Tahu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan sudah disediakan bagi kami. Kami percaya itu. Karena itu ya Tuhan, inilah satu-satunya kami mohonkan kepadamu. Berikanlah kesegaran kembali. Berikanlah hati yang berkobar-kobar kembali. Berikanlah kepada setiap kami relasi yang terus dipulihkan, diperbaharui bersama Tuhan. Supaya kami mendapat kekuatan di tengah masa yang tidak mudah. Terima kasih untuk kasih setiamu sekali lagi Tuhan. Kami terus berdoa memohonkan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami berseru. Amin. Maka sekarang jemaat Tuhan, mari bersama berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian doksologi, kemuliaan bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, mari bersama-sama arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih sayang sempurna Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus akan memimpin, memberkatimu, memenuhi hati dan pikiranmu, mengobarkan kembali jiwa dan semangatmu, supaya kita bersama boleh bersama-sama dengan kekuatan Tuhan menghadap hari esok, menantikan hadirnya Tuhan sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati. Amin. Ibadah kita sampai di sini, saudara-saudaraku. Mari kita terus arahkan hati kita kepada Tuhan dengan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan disediakan bagi setiap kita yang menanti-nantikan Dia dengan kesetiaan. Jangan lupa untuk tetap berdoa, jangan lupa untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Ingat, setiap Rabu malam 7:30 kita bersekutu dalam doa lewat media Zoom. Di situ kita bersama-sama saling menguatkan dan meneguhkan satu sama lain. Pengumuman yang berikutnya adalah, saudaraku, selama 3 minggu ke depan berturut-turut kita akan dilayani oleh saudara-saudara kita, keluarga besar dari STT Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Mari kita terus juga mendukung mereka di dalam doa, karena kita harus sama-sama pahami bahwa
STT Saat Malang di tengah pandemi selama 16-17 bulan terakhir, dan tidak tahu masih ke depan seberapa lama. Mereka pun juga terus harus menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Kita doakan supaya Tuhan terus menolong, memelihara saudara kita, keluarga besar STT Saat. Tuhan menolong akan rekan-rekan mahasiswa, baik yang yang senior maupun yang baru masuk memulai perkuliahan, supaya Tuhan menyertai menolong mereka. Lebih dari itu, kita doakan untuk setiap staf, dosen, karyawan, supaya Tuhan juga menyertai menolong mereka di tengah masa yang tidak mudah ini. Mereka semua boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sekian ibadah dan warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.